Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh Nifanto, NIM 20SA1195 dari kelas IF20D. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal OS Mikrotik di aplikasi VMware yang nantinya akan kita gunakan sebagai virtual machine-nya ya dari Mikrotik, yang nantinya juga akan kita konfigurasikan menggunakan aplikasi Winbox. Alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama kita membutuhkan aplikasi VMware-nya sendiri, di mana kita akan membuat virtual machine-nya di dalamnya. Kemudian kita membutuhkan OS Mikrotik-nya, di mana saya menggunakan Mikrotik versi 6.33, dan yang terakhir kita membutuhkan aplikasi Winbox-nya untuk konfigurasi dari OS Mikrotik yang nanti akan kita gunakan. Pertama-tama untuk pembuatan virtual machine-nya, kita langsung ya ke create new machine. Kemudian di sini saya menggunakan custom. Kenapa saya menggunakan custom? Karena nanti pada bagian tertentu di situ saya akan menyeting konfigurasinya sedikit berbeda daripada yang tipikal atau rekomendasi dari VMware-nya. Kemudian kita klik next. Di sini teman-teman bisa memilih ya. Di sini ada versi dari VMware-nya, dipilih yang menurut teman-teman support dengan laptop atau komputer teman-teman. Di sini saya menggunakan workstation 16.x. Kemudian klik next. Kemudian di sini ya teman-teman, kita bisa memilih install this image file.iso. Kenapa memilih yang ini? Karena tadi yang sudah saya jelaskan di depan, kita menggunakan OS dari Mikrotik, jadi kita memilihnya yang ISO juga. Kemudian pilih ISO-nya, open. Nah, kemudian setelah itu kita klik next. Kemudian di select guys operating systemnya, kita memilih other. Kenapa? Karena di sini operating system yang kita gunakan adalah bukan dari salah satu yang di atas ya teman-teman, karena di sini kita menggunakan virtual, jadi pilih yang other dan versinya juga yang other. Kemudian klik next. Nah, di sini virtual machine name teman-teman bisa isikan, terserah teman-teman mau diisikan apa. Di sini saya mengisikan dengan NIM saya, NIM dan nama saya. Nah, setelah teman-teman menamai nama file virtual machine teman-teman, di sini teman-teman bisa mengatur tempat di mana file operating system teman-teman disimpan. Nah, disk E ya teman-teman, di sini karena ada folder saya di sini. Oke, klik di sini. Di sini saya menyimpannya di folder saya yang di sini. Kemudian setelah dipilih lokasi penyimpanannya, kemudian diklik next. Kemudian akan tampil tampilan seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita pilih settingnya, kita menggunakan satu prosesor. Untuk core-nya atau inti dari prosesornya kita hanya menggunakan satu, karena OS dari Mikrotik itu sendiri ringan, jadi kita hanya membutuhkan satu saja, sudah cukup untuk menjalankan OS dari Mikrotik. Kemudian klik next. Di sini untuk memory for the virtual machine, kita menggunakan yang rekomendasi dari virtual machine-nya ya. Di sini mungkin dari punya teman-teman berbeda-beda ya, ada yang 500 MB. Di sini di laptop saya itu rekomendasinya 256. Saya menggunakan yang itu karena ini akan memperingan kerja dari sistem yang akan kita buat nantinya. Klik next ya teman-teman. Kemudian di sini kita memilih yang use network address translation atau NAT. Kenapa milih ini? Karena kita kan di sini Mikrotik adalah tujuannya untuk konfigurasi network atau jaringan, jadi kita memilih yang network.
kemudian klik next. Kemudian ini select IO nya default rekomendasi aja yang dari VMware nya, kemudian klik next lagi. Select disknya ID ya teman-teman, rekomendasi dari VMware. Kemudian di sini select disknya juga create a new ya, karena kita membuat baru. Di sini teman-teman untuk spesifik disk capacity, di sini teman-teman terserah ya, teman-teman mau isi berapa. Di sini saya mengisikan 2 GB. Kenapa 2 GB? Karena menurut saya 2 GB itu sudah cukup ya teman-teman, karena file OS Mikrotik itu kecil dan tidak membutuhkan kapasitas yang besar, jadi menurut saya 2 GB saja sudah cukup. Dan kita klik next. Di sini akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Ini itu file ISO-nya atau file virtual machine-nya teman-teman. Jadi nama filenya di sini seperti ini ya. Teman-teman bisa rubah atau bisa tetap menggunakan nama yang sebelumnya kita konfigurasikan di pengaturan sebelumnya. Kemudian klik next. Nah, sebelum diklik finish, kita mengkonfigurasikan dulu ya di sini teman-teman untuk hardware-nya. Nah, ini fungsinya tadi saya memilih untuk menggunakan custom. Yang saya konfigurasikan adalah adaptornya, karena kita akan menggunakan jaringan ya, adaptor jaringan ya teman-teman untuk penggunaan di konfigurasi di Winbox-nya nanti teman-teman. Di sini pada default itu network adaptor cuma ada satu, kemudian saya tambahkan ya teman-teman untuk device-nya kita pilih yang new network adapter, terus kemudian kita klik finish. Di network adapter yang baru itu kita klik custom specific virtual network. Di sini itu gunanya untuk membedakan loh di mana sih port dari network adapter yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan network adapter VMnet 2 untuk adaptor yang pertama, kemudian kita klik adaptor yang awal ya, yang cuma ada satu tadi kan, kita awal cuma ada satu ini ya teman-teman. Kemudian kita klik, sama juga kita custom specific virtual networknya, kita ubah ke net 1 atau yang host only. Kemudian setelah sudah ya teman-teman, sudah disetting seperti ini, kemudian kita close. Setelah selesai settingnya tadi, kemudian kita klik finish. Kita menunggu sampai si VMware-nya selesai untuk melakukan booting. Jika sudah selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Kita klik ke VMware-nya, kemudian kita pilih semuanya, karena kita akan membutuhkan semua layanan yang ada di sistem Mikrotik ini. Jadi saya pilih semuanya, kemudian tekan I untuk install, kemudian yes, kemudian yes. Di sini menunggu proses bootingnya ya teman-teman. Nah, di sini proses bootingnya udah selesai, kemudian kita klik enter untuk mereboot dari si sistem operasi dari Mikrotik itu sendiri. Setelah sistem melakukan booting, maka kan tampilan selanjutnya kan seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita login ke sistem Mikrotik dengan cara kita username-nya kita namakan admin. Admin ya. Kemudian passwordnya kita kosongkan, klik no, kemudian enter. Nah, setelah proses selesai ya, akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Untuk mengkoneksikan sistem operasi yang sudah kita buat dengan Winbox kita
klik kanan pada VMware OS kita, kemudian klik setting, kemudian kita pilih adaptor mana yang akan nantinya kita gunakan sebagai MAC address untuk menghubungkan VMware dengan Winbox-nya. Di sini saya menggunakan adaptor yang pertama ya. Kemudian kita klik Advanced. Nah, di sini teman-teman copy yang bagian MAC address-nya. Copy, kemudian di close dulu ininya. Kita kembali ke Winbox-nya. Kita pastekan MAC address yang tadi kita copy ke sini. Untuk loginnya admin ya teman-teman. Tadi kan kita sudah memasukkan username-nya admin dan passwordnya kosong. Kemudian kita klik connect. Setelah selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman, lisensi dari Winbox-nya. Untuk instalasi mungkin sudah cukup sekian ya teman-teman, udah selesai untuk proses instalasi. Kemudian di sini saya akan memperkenalkan sedikit bagaimana konfigurasi di Winbox teman-teman. Di Winbox ya teman-teman. Yang pertama saya akan lakukan adalah konfigurasi di interface. Kenapa konfigurasi di interface? Karena ini penting ya teman-teman untuk kedepannya. Jadi interface itu yang nanti akan menentukan di mana kita akan menghubungkan dan apa yang kita hubungkan. Pertama kita setting dulu dengan nama Ethernet 1 itu kita rubah ya namanya teman-teman. Ethernet 1 dimisalkan di sini saya sebagai ISP ya teman-teman, ISP atau Internet Service Provider. Jadi di sini saya menganggap bahwa si Ethernet 1 itu penyedia layanan internet. Kemudian kita klik apply. Oke. Kemudian di Ethernet 2 kita set sebagai hotspot. Kemudian klik apply dan oke. Jadi mungkin video saya sampai di sini dulu ya teman-teman, karena di pertemuan kali ini cuma cukup membahas instalasi dan bagaimana konfigurasi sederhana dari Winbox. Sekian dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.